Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Dalam video kali ini, saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Makna Kematian menurut Syekh Siti Jenar. Dan semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Syekh Siti Jenar, ia dianggap sebagai wali yang murtad, yang keluar dari agama Islam. Apakah dia murtad? Tentu hanya Tuhan yang tahu. Yang jelas, pandangan Siti Jenar kontroversial. Pandangannya berseberangan dengan pandangan Wali Songo, 9 tokoh penyebar agama Islam di Jawa. Para wali menganggap pendapat Siti Jenar tidak mengikuti pendapat umum. Siti Jenar dituduh mengajarkan ilmu yang membodohkan masyarakat. Ia dipandang telah menyebarluaskan ilmu yang menyesatkan. Para wali gerah terhadap ajaran Siti Jenar. Namun para wali tidak dapat menghentikan Siti Jenar. Tidak ada alasan yang kuat untuk menghentikannya. Maka dicarikan siasat untuk menghentikan ajarannya. Syekh Siti Jenar diperintah untuk menghadap Raja Demak. Demak adalah pusat kerajaan Islam pertama di Jawa, guna membicarakan permasalahan tentang ajaran yang disebarluaskan. Bila Siti Jenar menolak perintah itu, maka para wali diberi hak untuk menghukumnya. Hukumannya berupa penggal kepala. Ada 2 versi tentang kematiannya. Yang secara umum diajarkan di kalangan pesantren adalah Siti Jenar dihukum pancung oleh para wali. Jalan kematian yang diterimanya mirip dengan kematian seorang sufi Baghdad, Mansur al-Halaj. Keduanya sama-sama dianggap mengajarkan ilmu yang dianggap menyesatkan umat. Keduanya dianggap mengaku dirinya sebagai Tuhan. Keduanya dijatuhi hukuman pancung. Tapi ada bedanya. Darah Siti Jenar muncrat dan tetesan darahnya membentuk tulisan Allah. Sedang darah Halaj menetes ke tanah seperti umumnya orang yang dipenggal. Kata Ustadz, melihat kenyataan itu, para wali memberitahu santrinya bahwa Siti Jenar adalah orang yang beriman di hadapan Allah, tetapi kafir di hadapan manusia. Kemarahan pengikut Syekh Siti Jenar menjadi reda dan bisa menerima kenyataan. Ya, inilah solusi konflik sebuah kepercayaan. Meskipun cerita tentang Siti Jenar sampai juga di pesantren, tapi acaranya tidak ada. Versi kematian Syekh Siti Jenar yang kedua adalah seperti yang dikisahkan oleh Abdul Munir Mulkam, baik dalam bukunya Pergumulan Islam Jawa maupun dalam bukunya Ajaran dan Jalan Kematian Syekh Siti Jenar. Dalam kedua buku itu diceritakan bahwa Siti Jenar tidak mati karena dihukum pancung, tetapi dia memilih kematiannya sendiri. Memang Siti Jenar diperintah untuk menghadap Raja Demak. Raden patah. Siti Jenar menolak. Sebelum para wali dapat menyeretnya ke hadapan raja, dengan cepat dia melepaskan nyawanya. Siti Jenar memang bak mitos. Tulisan tentang dia memang sangat terbatas. Versi pertama malahan berupa cerita turun-temurun, sehingga ada yang meragukan bahwa Siti Jenar pernah ada. Dia dianggap mitos belaka. Dia dianggap tak pernah ada dalam sejarah cerita tentang Siti Jenar. Siti Jenar dipandang sebagai cara wali untuk menyebarkan agama Islam di kalangan abangan, pemeluk Islam yang tidak menjalankan ritual Islam. Tapi kalau kita memperhatikan dengan seksama, amat janggal para wali membuat cerita demikian. Mengapa? Karena Siti Jenar menjadi lebih hebat dan lebih beriman daripada para wali. Karena darah yang meninggalkan tubuhnya itu
dapat melukis kata Allah di atas tanah. Meski sumber kisahnya sangat terbatas, tapi ajaran Siti Jenar bisa ditemukan di berbagai sumber yang berbeda. Dan di sini saya tidak membahas ada tidaknya Siti Jenar, juga tidak membicarakan tentang benar tidaknya kisah atau cerita mengenai Siti Jenar. Saya ingin menyajikan sisi kebenaran yang lain yang ada dalam kisah Siti Jenar. Saya ingin menguak ajaran yang melandasi kematian yang ditempuhnya. Karena itu, versi kedua yang saya pergunakan. Sebagai pegangan, saya menggunakan terjemahan serat Syekh Siti Jenar dari Abdul Munir Mulkam. Mengapa mesti ajaran tentang kematian yang diangkat dalam tulisan ini? Justru disinilah letak perbedaan pendapat antara para wali dengan Siti Jenar. Bukan masalah pendapat siapa yang benar. Baik para wali maupun Siti Jenar sama-sama berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Pendapat para wali adalah pendapat yang sudah umum di dunia Islam waktu itu hingga sekarang. Para wali berpedoman pada pendapat umum, pendapat yang berlaku pada komunitasnya waktu itu. Para wali berpendapat bahwa dunia ini adalah sebuah alam kehidupan, yaitu kehidupan sementara. Dunia ini akan berakhir dengan kematian yang disebut hari kiamat. Kemudian ditiuplah trompet untuk bangunnya kehidupan baru. Di sana terdapat kekekalan. Di sana manusia ada yang ditempatkan dalam surga, ada pula yang dalam neraka. Sedangkan Siti Jenar berpegangan pada hakikat. Dia berkeyakinan bahwa dunia ini alam kematian. Kalau kita rajin menyimak Al-Quran dan hadis, lalu merenungkan dalam-dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan kematian, maka kita bisa sampai pada kesimpulan bahwa dunia ini hakikatnya adalah alam kematian. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa ketika seorang masih hidup, sebenarnya dia ini tidur dan dia bangun ketika matinya. Bahkan dalam surat Qaf 50:22 dijelaskan bahwa dalam kematian penglihatan manusia menjadi sangat tajam. Apa yang tidak terlihat dalam kehidupan ini menjadi tampak jelas pada masa kematian. Ketika matilah, manusia mengalami kehidupan yang sebenarnya. Karena itu, manusia harus berbuat untuk menyongsong kehidupannya, yaitu ketika matinya. Sekarang manusia harus belajar bagaimana caranya bisa hidup yang benar nantinya, bukan malah tersesat. Ajaran yang melandasi Siti Jenar untuk memilih jalan kematiannya berbeda dengan pandangan para wali. Wali memilih jalan yang telah diukir oleh para ahli fikih abad kedua dan 3 Hijriah, sedangkan Siti Jenar tidak memilih jalan tersebut. Pandangan Siti Jenar terlalu maju di zamannya. Banyak pandangannya yang baru bisa diterima di milenium ketiga ini. Itu pun baru pandangan segelintir orang, terutama di barat. Bila kita jujur memperhatikan pandangan Siti Jenar, maka sungguh pandangannya itu membawa kehidupan manusia ke alam demokrasi. Pendapatnya tentang makna kematian tentu saja mempengaruhi sikap hidup yang diambilnya. Pandangan hidupnya menjadi kontroversial terhadap pandangan para wali. Pandangannya tentang kematian, zikir dan syariat berbeda dengan para wali. Pemahamannya tentang eksistensi manusia dan Tuhan pun berbeda. Caranya memandang alam pun tak sama dengan para wali. Makanya para wali menganggap bahwa pandangan Siti Jenar itu menentang pendapat umum. Pendapat Siti Jenar dianggap nyeleneh atau aneh.
Meskipun begitu, pendapatnya mudah sekali menarik pengikut. Pendapatnya mudah diterima oleh masyarakat banyak. Para wali khawatir pekerjaannya menyebarkan agama Islam di tanah Jawa menjadi sia-sia. Raja pun khawatir para pengikut Syekh Siti Jenar berontak kepada Demak Bintoro yang baru mapan itu. Di sini saya berusaha menyajikan pandangannya tentang kematian dan hakikat hidup. Saya coba menguak ajaran yang melatar belakanginya dalam bab-bab berikut. Pandangan Siti Jenar jelas berlandaskan Al-Quran dan hadis. Namun, dia tidak mengutip ayat-ayat itu sesuai dengan bunyi teks Al-Quran dan hadis. Saya mencoba menampilkan ayat-ayat suci yang melandasi pandangan Siti Jenar. Tentu saja, pengetahuan saya yang masih dangkal ini belum mampu menguak semuanya. Harapan saya, ini bisa menjawab sebagian teka-teki tentang kehidupan di benak para pembaca. Siapakah Syekh Siti Jenar? Di atas telah disebutkan bahwa di sini tidak dimaksudkan untuk mencari kebenaran sejarah tentang ada tidaknya Siti Jenar, juga tidak dimaksudkan untuk mengetahui kebenaran kisahnya. Di sini hendak mengupas dan mengulas tentang ajaran yang melatar belakangi kematiannya, agar bisa menangkap ajaran kematian yang dipeganginya. Saya akan sedikit mengungkapkan siapa sebenarnya dia itu. Siti Jenar sebenarnya anak seorang raja pendeta di daerah Cirebon. Dia sangat kritis terhadap tatanan yang ada, sehingga kadang-kadang ayahnya, sang raja pendeta ini, tersinggung dengan perilakunya. Siti Jenar, yang nama aslinya Ali Hasan, menempuh pendidikan agamanya di Timur Tengah, di Baghdad khususnya. Tampaknya dia belajar agama dari orang-orang Syiah, Sufi. Dia mempelajari kitab Ihya Ulumuddinnya Al-Ghazali dan golongan Mu'tazilah. Kitab yang dikajinya adalah kitab Kailani. Dan tampaknya Siti Jenar bukan hanya belajar teori, tetapi juga tahu dan mampu bagaimana mempraktikkan ilmunya. Dalam berbagai kepustakaan ada yang menyebutkan bahwa nama aslinya adalah Hasan Ali Ansar atau Hasan Ali Ansar. Tempat tinggalnya di Kerendasawa, berasal dari rakyat jelata. Hanya saja, jika dia berasal dari rakyat jelata, kecil kemungkinan untuk berposisi sebagai wali. Menilik namanya pada zaman itu, dia adalah orang asing dari Timur Tengah yang mengajar agama Islam di Jawa. Tetapi jika kita memperhatikan ajaran dan pandangannya, dia berbeda dengan Sufi Mansur Al-Halaj. Pandangan Siti Jenar adalah pandangan Jawa. Boleh jadi dia adalah orang Jawa. Sisa-sisa bukti sejarah mengungkapkan bahwa Islam yang pertama kali mempengaruhi Jawa dan Sumatera itu berasal dari kalangan Syiah. Bulan Muharram sebagai bulan Hijriah disebut Suro. Dari Al-Ashr, 10 hari pertama bulan Muharram, juga ada bubur Suro. Nah, raja atau ayah Siti Jenar rupanya memeluk Islam Syiah. Nama Ali Hasan sendiri adalah nama untuk mengagungkan Imam Syiah. Setelah berguru dari Baghdad, dia mendapat julukan Siti Jenar atau Tanah Kuning. Daerah dari mana dia berasal? Dari segi sejarah, Jenar adalah suatu tempat di daerah Sragen, Jawa Tengah. Dari kepandaiannya dalam hal ilmu agama, dia diberi gelar Syekh oleh para wali. Kelak namanya dikenal sebagai Syekh Siti Jenar, Syekh Lemah Abang atau Syekh Siti Brit. Abang atau Abrit dalam bahasa Jawa artinya merah. Di awal kisah diungkapkan dalam pupuk pertama Sinom, Siti Jenar mendengar bahwa Ki Pengging
setelah mengikuti kepercayaan yang sesuai dengan pendapatnya. Ki Ageng Pengging alias Raden Kepu Kenongo adalah cucu Raja Majapahit terakhir, Brawijaya. Berita ini tentu saja membuat Siti Jenar gembira. Dia segera pergi ke Pengging untuk menemuinya. Setiba di Pengging, Siti Jenar menemuinya di masjid. Siti Jenar mengungkapkan bahwa sebenarnya sudah lama ingin menghadap Ki Ageng Pengging. Maksudnya untuk saling bertukar pikiran dan pendapat. Syekh merasa malu bila sesama orang yang bijaksana bertengkar karena berlainan pendapat. Dari cuplikan kisah tersebut, kita mengetahui bahwa Siti Jenar menyadari bahwa ada perbedaan pendapat di kalangan para bijak atau para wali. Tentunya ada orang-orang yang sependapat dengannya, dan ada pula yang mengikuti pendapat para wali. Jika kita secara jujur mempelajari sejarah agama, maka yang berkembang di tengah perjalanan sejarah agama adalah buah pikiran dan pendapat ulamanya. Mari kita berandai, jika ketika Nabi Muhammad masih hidup, hanya menerima wahyu dan ahli yang mencontohkan praktik keagamaannya, maka boleh jadi kita tidak melihat Islam seperti hari ini. Atau jika hanya Abu Bakar yang memberikan contoh praktik keagamaannya, maka mungkin kita tidak menyaksikan Islam sebagaimana sekarang. Ali dan Abu Bakar adalah dua sosok yang menjadi induk pengamalan ahli torekot. Kedua tokoh ini berhulu pada satu pribadi, yaitu Nabi Muhammad. Jadi jelas, tanpa adanya pendapat atau pikiran, wahyu tak akan memiliki bentuk aktual di dalam masyarakat agama. Orang Jawa menyebut bahwa semua kitab suci itu disebut kitab kering, karena ia hanya menjadi petunjuk untuk memahami ayat-ayat Tuhan yang nyata, baik yang ada di alam raya maupun di dalam diri manusia. Nah, ortografi atau ayat-ayat yang nampak di alam ini, termasuk di dalam diri manusia, adalah kitab basah, kitab teles. Kitab basah derajatnya lebih tinggi daripada kitab kering. Kitab basah adalah sumber untuk memahami makna kehidupan ini. Dalam Al-Quran sendiri disebutkan bahwa Tuhan akan memperlihatkan ayat-ayatnya, baik yang ada di penjuru dunia maupun di dalam diri manusia. Dalam ayat itu, kata Tuhan dinyatakan dalam bentuk kami dan bukan aku. Kata kami berarti Tuhan melibatkan ciptaannya dalam mengungkapkan kebenaran dirinya, atau Tuhan menyertakan ciptaannya untuk mewujudkan ciptaannya yang lain. Misalnya, Tuhan menciptakan manusia, maka perlu melibatkan persatunya kedua orang dewasa yang berlainan jenis, memperlihatkan ayat-ayatnya pada diri manusia. Berarti melibatkan para ahli biologi, kedokteran untuk mengungkapkan kebenaran-kebenarannya yang ada di dalam tubuh manusia. Tuhan juga menggunakan orang-orang yang mampu memahami hakikat diri mereka sendiri. Di ayat lain, Tuhan juga memerintahkan manusia untuk membaca ayat-ayatnya yang ada di dalam diri manusia. Ini artinya untuk mengetahui ayat-ayatnya sangat tidak cukup jika hanya membaca kitab sucinya. Kitab suci semata-mata tidak akan mengungkapkan kebenaran hidup manusia di tengah geografi dan lingkungan hidupnya. Untuk mengetahui kebenaran hidup dirinya, maka harus membaca kitab suci sebagai langkah untuk masuk ke pemahaman yang lebih dalam, yaitu memahami ayat-ayatnya yang digelar di jagat raya ini. Perbedaan pendapat. Siti Jenar adalah seorang yang cerdas dalam membaca kebenaran-kebenarannya. Banyak hal-hal yang ditulis oleh orang barat sekarang ini
telah dikemukakannya 500 tahun yang lalu. Siti Jenar menyadari bahwa Al-Quran yang diturunkan kepada junjungannya, Nabi Muhammad, itu telah dikembangkan dalam bentuk praktik-praktik Islam oleh para ulama dan wali. Karena itu, kalau toh ada perbedaan di antara para bijak dan wali, sebenarnya itu hanya perbedaan pendapat. Mengapa mesti bertengkar? Loh, bukankah Islam itu dikembangkan berdasarkan Al-Quran dan hadis? Benar, landasan pokok Islam adalah Al-Quran dan hadis. Apa yang disebut hadis sebenarnya adalah bentuk pemahaman Rasulullah terhadap Al-Quran. Kitab suci Al-Quran akan tidak berarti apa-apa bila tidak diamalkan atau dipraktikkan. Dan untuk mengamalkannya memerlukan pemahaman dan penafsiran. Nah, orang yang pertama kali menafsirkan Al-Quran agar bisa diamalkan di suatu keadaan, geografi, dan lingkungan hidup syiar Islam adalah Nabi Muhammad, Rasulullah. Sepeninggal Rasul, Islam menyebar keluar Jazirah Arab. Islam bersentuhan dengan budaya non-Islam yang sudah mapan, seperti budaya Romawi dan Persia. Islam juga bersentuhan dengan agama-agama yang sudah mapan di Timur Tengah, seperti Yahudi, Kristen, dan Majusi. Karena itu, tidak lebih dari 1/4 abad dari masa Nabi, muncul berbagai pandangan dan aliran dalam agama Islam. Mula-mula perbedaan yang bersifat politis pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Khalifah Rasyidun yang keempat, 656 hingga 661 Masehi, 36 hingga 41 Hijriah, yaitu Ahli Sunnah, Syiah dan Khawarij. Lalu 1 abad kemudian, di kalangan Ahli Sunnah muncul berbagai mazhab besar fikih seperti Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanbaliyah atau Hanabilah. Dalam lingkungan kalam, paham ketuhanan, muncul Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Syiah juga mempunyai paham fikih dan teologinya sendiri. Dan di dalam Syiah pun ada mazhab-mazhab, masing-masing berkembang. Apa artinya semua itu? Artinya, setelah agama Islam meluas, berbagai pandangan dan juga penafsiran Al-Quran juga berkembang. Ulama-ulama dari berbagai kelompok Islam berusaha memahamkan isi Al-Quran yang sesuai dengan zaman dan lingkungan masyarakatnya. Bagi Siti Jenar, praktik-praktik syariat Islam yang berkembang di masyarakat adalah buah pikiran dan pendapat ulama Islam. Memang, landasan pokok praktik-praktik itu adalah Al-Quran, tetapi bentuk penerapannya di suatu daerah atau komunitas Islam adalah hasil pikiran ulama Islam. Dan sekarang ini pun kita bisa menyaksikan bagaimana awal puasa Ramadan dapat berbeda meskipun berada dalam batas geografi yang sama. Hari raya Id pun berbeda. Bentuk gerakan tertentu dalam sholat pun berbeda. Agar tidak terjadi pertikaian akibat perbedaan pendapat, ulama Islam menegaskan bahwa itu hanya khilafiyah, sesuatu yang diperselisihkan kebenarannya. Yang lebih lunak menyebutkan bahwa perbedaan itu hanyalah masalah hurufiah, cabang, bukan masalah pokok. Jadi tak perlu dipertengkarkan. Siti Jenar malu bila perbedaan paham dipertengkarkan, apalagi jika perbedaan itu harus dipertikaikan hingga terjadi pertumpahan darah. Perbedaan adalah rahmat. Bila orang-orang yang berbeda pendapat itu telah tercerahkan. Jika kesadaran telah tumbuh, perbedaan paham itu hanyalah masalah pribadi. Ya, masalah pribadi. Perbedaan timbul karena adanya perbedaan cara memandang
sesuatu yang diperselisihkan itu. Namun, seiring perbedaan itu dikemas dalam bentuk politik atau kekuasaan, golongan yang kuat ingin melindas habis orang-orang yang pendapatnya berseberangan. Bagi Syekh, di dunia ini semua manusia adalah sama. Mereka semua mengalami suka dan duka, menderita sakit dan duka nestapa. Tidak ada bedanya satu dengan yang lain. Dan Siti Jenar hanya setia pada satu hal saja, yaitu Gusti Zat Maulana, Tuhan Maha Pelindung. Pupuh 3, bait ke-39. Untuk itu, para wali yang berbeda pendapat dengan Siti Jenar diminta tidak mengganggu urusan semacamnya. Pupuh 5, bait 19. Bagi Siti Jenar, perbedaan pendapat atau pandangan tidak sepatutnya diangkat ke tingkat perseteruan. Tidak perlu ada korban timbul karena perbedaan pendapat. Bukankah setiap orang berhak untuk berpegangan pada pendapat yang paling cocok dengan kehidupannya? Setiap orang memiliki rasa suka dan duka. Seseorang mengikuti suatu pendapat adalah membangkitkan rasa bahagia dalam dirinya dan menghilangkan rasa duka yang ada. Yang penting, pendapat itu tidak untuk mengganggu urusan orang. Pendapat adalah hasil pemahaman seseorang terhadap sesuatu. Karena itu, pendapat tidak perlu dipaksakan kepada orang lain untuk menerimanya. Orang boleh bertukar pikiran, tetapi bukan untuk menjatuhkan orang lain. Bila mana orang bisa menerima perbedaan pendapat, maka dia adalah seorang demokrat. Jadi, 500 tahun yang lalu, Siti Jenar telah memancangkan tonggak demokrasi di Nusantara ini. Hanya Tuhan Gusti Maulana yang patut diibadahi. Manusia tak layak melakukan penguasaan terhadap yang lain, lebih-lebih jika agama digunakan sebagai kedok untuk menguasai orang lain. Hal ini betul-betul ditentang olehnya. Tentu saja orang akan mempertahankan pendapatnya mati-matian bila pendapatnya disalahkan, karena pendapat adalah bagian kehidupan seseorang. Konflik para wali dengan Siti Jenar. Pada waktu itu, Siti Jenar oleh para wali dianggap mempunyai pendapat yang tidak sesuai dengan pendapat umum. Pendapat Siti Jenar dipandang tidak sesuai dengan isi Al-Quran dan hadis. Siti Jenar sendiri adalah salah satu wali. Wali 9 merasa kehilangan pengaruhnya karena adanya ajaran Siti Jenar. Karena itu, para wali yang erat hubungannya dengan Sultan Demak berusaha menghentikan Siti Jenar. Para wali menuduh dia telah mencemoohkan syariat Arab. Orang-orang yang belajar agama Islam pada Siti Jenar dipandang telah tersesat. Siti Jenar dipandang telah mengajarkan ilmu untuk menyingkap rahasia alam. Ilmu tersebut sebenarnya tidak dapat diajarkan kepada sembarang orang. Mengapa? Kata para wali, bila ilmu itu diajarkan kepada sembarang orang, maka rusaklah tatanan syariat agama yang telah ditetapkan di Kesultanan Demak Bintoro. Para wali merasa pekerjaannya menjadi sia-sia belaka. Siti Jenar dipandang membangkang Kesultanan Demak dengan kedok agama. Karena itu, dia harus dihentikan untuk tidak mengajarkan ilmunya. Jika ia masih membangkang, maka ia akan dikenai hukuman yang berlaku, yaitu hukuman mati. Jadi, jelas sekali bahwa pandangan para wali bertolak belakang dengan pandangan Siti Jenar. Bagi Siti Jenar, pendapat adalah pendapat. Pendapat bukanlah realitas, tetapi hasil dari pemahaman terhadap sebuah realitas. Pendapat, opini, adalah hasil kesimpulan dari memahami suatu fakta atau ilmu. Artinya, untuk fakta atau pengetahuan yang sama,
Kesimpulan yang dihasilkan oleh dua orang atau lebih dapat berbeda tergantung latar belakang, kecerdasan, dan kedalaman ilmu yang dimiliki orang yang mempelajarinya itu. Karena itu, perbedaan pendapat tak perlu dipertajam hingga timbul permusuhan. Rakyat harus diberikan kebebasan dalam memilih pendapat. Pendapat tidak boleh diseragamkan. Hal ini justru bertentangan dengan sifat alam yang penuh perbedaan. Selama pendapat itu tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kriminalitas, untuk melakukan pemberontakan, maka pendapat yang berbeda di tengah masyarakat harus diberi tempat. Memang, suatu pendapat bila sudah diterima oleh orang banyak akan menjadi suatu kepercayaan, dan sebuah kepercayaan akan mendasari perilaku pemeluknya. Tentu, ada orang yang merasa bahagia dengan kepercayaannya, ada pula yang patuh kepada keyakinannya karena desakan lingkungannya. Yang berbahagia akan membenarkan kepercayaannya, sedangkan yang merasa tidak cocok dengan kepercayaannya itu akan memeganginya dengan terpaksa, atau jika memungkinkan akan meninggalkannya. Ini adalah hal yang biasa dalam kehidupan. Di bawah ini saya cuplikan perdebatan antara Pangeran Tembayat dan Siti Jenar. Perdebatan ini ada di Pupuh 5 dan Dangkulo, bait ke-23 dan 24. Berkatalah Pangeran Tembayat, ilmu yang saudara ajarkan itu telah diterima oleh orang-orang muda yang masih goblok. Sekarang banyak orang yang menerjang ketentuan negara karena mereka yakin wejangan saudara itu benar. Sekarang saya ingin tahu apa yang menjadi pegangan saudara, sampai saudara mempunyai pendapat yang tidak sesuai dengan pendapat umum, yaitu yang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Siti Jenar menjawab, ternyata saudara terbelakang. Saudara menjadi wali, tetapi tidak mengetahui tafsir. Saudara lebih baik menjadi budak saja, bergelandangan kemana saja boleh, asal hidup. Tapi jika diminta untuk mati, sama sekali menolak. Padahal tuturmu rela menyerahkan nyawamu siang dan malam bila diminta oleh Tuhan. Jika demikian, saudara bohong. Jika ada pertengkaran, diminta nyawamu, saudara menolak. Nah, apa bedanya menjadi wali dengan gelandangan tunawisma? Dari cuplikan di atas, tahulah kita bahwa Siti Jenar telah dituduh mengajarkan ilmu tentang rahasia alam kepada sembarang orang. Dikatakan oleh Pangeran Tembayat bahwa banyak orang yang menerjang ketentraman negara. Yang dimaksud melanggar ketentraman negara adalah banyaknya orang yang tidak lagi mengerjakan syariat dan tidak mau membayar zakat. Pendapat Siti Jenar dianggap bertentangan dengan pendapat umum yang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Dalam diskusi dengan Syekh Siti Jenar, ternyata ketahuan bahwa ilmu agama yang dimiliki oleh Pangeran Tembayat sangat terbatas. Pangeran Tembayat dikatakan tidak memahami tafsir. Dan dari diskusi itu dapat diketahui bahwa wali adalah status penyebar agama Islam. Sebagai seorang penyebar agama, Pangeran Bayat tidak menguasai praktik kehidupan, sehingga kebenaran yang dipeganginya bersifat teoritis. Tetapi jika diajak mati, Pangeran Bayat menolaknya. Tentu saja Pangeran Bayat disindir bahwa dirinya tidak ada bedanya dengan orang gelandangan. Apa yang dilakukan oleh Siti Jenar sebenarnya ada di dalam Al-Quran, hanya saja peristiwanya yang berbeda. Dikemukakan dalam Al-Quran bahwa pada zaman Nabi, orang-orang Yahudi senantiasa mengklaim kebenaran
Mereka itu berkeyakinan bahwa hanya keimanan dan pendapatnya yang benar. Keimanan dan pendapat orang lain salah. Bahkan mereka beranggapan bahwa hanya orang Yahudi yang menjadi kekasih Tuhan. Orang lain bukan kekasihnya. Orang lain tak dapat masuk surga. Keyakinan mereka itu diabadikan dalam Al-Quran, yang terjemahannya sebagai berikut. Katakan, jika negara akhirat di sisi Tuhan itu dikhususkan bagimu dan bukan untuk orang lain, maka mintalah mati jika kamu orang-orang yang benar. Katakan, hai orang-orang Yahudi, jika kamu berpendapat bahwa hanya kalian yang menjadi kekasih atau wali Allah dan bukan orang lain, maka mintalah mati jika kamu orang-orang yang benar. Jadi, menurut Siti Jenar, jika pendapat kita ini sungguh-sungguh benar, sedangkan pendapat orang lain salah, maka kita harus berani minta mati. Dengan kata lain, jika kita yakin bahwa kalau kita mati pasti masuk surga karena pendapat kita itu benar, maka tak ada alasan bagi kita untuk hidup sekarang ini. Loh, mengapa begitu? Karena hidup di dunia ini tak lepas dari penderitaan. Mengapa kita tidak cepat-cepat mati agar cepat masuk surga? Tidak berani berarti ragu. Orang tidak mau mati karena pada umumnya orang tidak mengerti misteri kematian, bahwa kita pernah melihat orang mati tak diragukan lagi. Tetapi, apakah kita mengetahui apa yang terjadi di balik kematian itu? Karena tak tahu, maka kita takut. Karena itu, pendapat jangan diabsolutkan. Pendapat boleh diperdebatkan, tetapi tidak untuk melindas pendapat orang lain yang berbeda. Karena pendapat yang dipegang oleh mereka yang berkuasa atau yang bekerja sama dengan penguasa belum tentu benar, jadi tak perlu dipaksakan. Mengikuti suatu agama saja tidak perlu dipaksakan, apalagi memegangi pendapat. Dan karena sejarah telah membuktikan bahwa syariat agama yang berkembang di masyarakat itu merupakan pendapat para ulama dari golongannya, maka hendaknya syariat agama tidak dijadikan undang-undang dalam suatu negara. Nanti banyak pihak yang ingin menjatuhkan orang lain dengan berkedok agama. Banyak pihak yang ingin memaksakan kehendaknya atas nama agama. Bukan kedamaian yang kita peroleh, tetapi derita akibat konflik. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Dan nantikan kelanjutan pembahasan ini di video berikutnya. Tetap di channel Kitab Mawas Diri.